Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya muliakan beliau Bapak Dr. Minanur Rahman MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking, dan juga teman-temanku semua seperjuangan yang saya cintai dan yang saya banggakan. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita masih bisa dipertemukan walaupun secara virtual. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang memaafkan dalam Al-Quran. Dalam berkehidupan sehari-hari, kita pasti tidak lepas dari interaksi antar sesama manusia, baik itu melalui keluarga, teman, guru, dan siapapun itu yang kita temui. Yang mana dalam berinteraksi tersebut, secara sadar ataupun tidak, secara sengaja ataupun tidak, itu bisa saja terdapat tutur kata ataupun sikap yang menyakiti orang lain, sehingga baik itu masalah sepele, perbedaan pendapat, bahkan bisa sampai yang namanya permusuhan. Nah, Islam memberikan solusi kepada kita semua untuk memiliki sikap maaf. Dengan maaf diharapkan dapat menjalin kembali hubungan yang tadinya hampir retak agar bisa dekat kembali, supaya bisa damai, menjalin tali silaturahim seperti biasanya tanpa ada masalah dan lebih baik lagi dari sebelumnya. Kata maaf dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu diartikan pembebasan seseorang dari hukuman tuntutan atau denda atas suatu kesalahan. Nah, dalam Al-Quran itu ada 3 term. Yang pertama kata afun, yang terdiri dari huruf ain, fa, wawu, yang artinya kita mampu mengendalikan diri dari sikap amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Kata afun itu di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 35 kali. Kemudian term yang kedua yaitu kata sofh, yang terdiri dari sod, fa, ha, yang artinya kita mengampuni kesalahan yang telah lalu, kemudian selanjutnya kita membuka lembaran baru. Di dalam Al-Quran kata sofha itu disebutkan 8 kali. Kemudian yang ketiga kata ghafaro, terdiri dari huruf ghin, fa, ro, yang artinya menutup. Yang di dalam Al-Quran terdapat berbagai macam bentuk dan juga berbeda pula maknanya. Dalam Al-Quran salah satu ayat yang menjelaskan tentang memaafkan itu terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 134. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharai wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, yang artinya orang yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit, memaafkan kesalahan orang lain dan berbuat kebajikan, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayat tersebut menurut pandangan Ibnu Katsir itu lebih dekat kepada menahan amarah, mengendalikan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Mengendalikan amarah didahulukan agar stabil emosinya. Kemudian ketika kita sudah mampu mengontrol emosi, kita mengampuni, kita meminta maaf kepada orang yang berbuat kesalahan kepada kita ataupun sebaliknya, sehingga tidak terjadi yang namanya meluap-luap emosi karena belum stabil tadi ya emosinya. Nah, walaupun kita sebenarnya punya energi untuk membalas dendam atau membalas kesalahan orang lain, namun sikap pemaaf itu menjadi kunci supaya
kita juga tidak menambah kesalahan, menambah dosa dan yang lain sebagainya. Dalam suatu hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya orang yang kuat bukanlah orang yang mampu untuk berkelahi, tapi orang yang kuat ialah orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain dan mengendalikan diri dari sikap amarah. Kemudian pandangan dari Profesor Quraisy Shihab tentang ayat tersebut, bahwa ada 3 tingkatan dalam menghadapi kesalahan orang lain. Pertama, harus mampu menahan amarah. Dalam kata al-kaldimin, penuh dan tertutup rapat-rapat. Jika air penuh dan tertutup, itu insya Allah akan aman, tidak tumpah. Tapi jikalau air itu penuh, terus kita belum stabil emosinya, kita buka, nah takutnya itu tumpah. Dan ditakutkan pula emosi kita akan meluap dan maka akan terjadi kesalahan-kesalahan berikutnya. Yang kedua, al-afin, maaf dan menghapus. Artinya orang yang memaafkan kesalahan orang lain itu orang yang menghapus bekas luka hatinya akibat kesalahan yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, berbuat kebaikan. Itu bukan hanya menahan amarah dan memaafkan saja, tapi kita juga mampu berbuat kebaikan kepada orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Mengapa kita harus meminta maaf, memaafkan kesalahan orang lain? Itu ada 5 alasan. Yang pertama, ada self-help. Self-help itu membantu diri sendiri. Maksudnya gimana? Ketika kita melakukan kesalahan, kemudian kita tidak segera meminta maaf, tentu pikiran kita akan dihantui rasa bersalah. Dan dengan segera meminta maaf, diharapkan ya insya Allah hati lebih tenang, ya kan. Ini juga bersangkutan dengan yang kedua, yaitu self-speed. Hati menjadi lebih tenang, lapang, kemudian tentram. Kemudian yang ketiga, self-health, kesehatan diri sendiri. Dengan memaafkan, tentu jiwa kita akan lebih damai, tidak merasa bahwa karena aku yang benar, aku harus membalas dendam, sehingga emosinya akan lebih meluap-luap dan itu tidak baik buat kesehatan organ tubuh kita. Nah, kemudian yang keempat itu self spiritual. Dengan memaafkan kesalahan orang lain, hati kita lebih tenang, kemudian lebih dekat pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, self happiness, yaitu diri kita lebih bahagia karena kita udah minta maaf, terus alhamdulillah dong, pertemanan kita, persaudaraan kita bisa kembali erat gitu. Dan ketika itu sudah kesalahannya udah dimaafin, kita juga tidak serta-merta bebas dan bisa melakukan kesalahan lagi ya. Kita perbaiki diri dulu supaya hal itu tidak terjadi lagi, dan kita juga menghindari hal-hal tersebut terjadi. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan pada video kali ini, pentingnya memberikan maaf kepada orang lain. Ketika kita berbuat salah, kita segera meminta maaf. Ataupun ketika orang lain berbuat salah dan kita menyadari mungkin kita bukan yang bersalah, ya kita bisa segera meminta maaf supaya hubungan pertemanan, persaudaraan itu bisa kembali terjadi damai dan tidak lebih harmonis gitu. Dan sikap maaf itu juga lebih baik daripada kita membuang energi kita untuk marah-marah, membalas emosi dan lain sebagainya.
Nah, video ini saya buat di tanggal 27 Ramadan. Berarti 3 hari lagi insya Allah akan Hari Raya Idul Fitri. Untuk itu saya meminta maaf kepada semuanya apabila dalam berinteraksi dengan kalian menimbulkan kesalahan, baik itu secara sengaja maupun tidak. Selamat berlibur dan juga selamat berhari raya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bisa bertemu lagi ke depannya. Amin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.